Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali ya. Setelah tanggal 14 dan selama hampir 3 bulan libur ini, libur ngonten kita ketemu lagi dan dalam kondisi yang sehat walafiat. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan dan keselamatan. Eh, Kali ini setelah pemilunya selesai, maka kita akan berbincang kembali. Sebenarnya nanti Pak Prabowo dan Gibran itu nanti akan berkoalisi dengan siapa? Tentunya ini hanya sekedar apa ya, pandangan dari luar saja. Di mana ada pengamat yang menurut saya menarik dan pengamatannya masih sangat genuine. Eh, dan layak, menurut saya layak dipertimbangannya, dari Pak F. Rizal ini ketika wawancara di sebuah kanal YouTube di Tribun kalau tidak salah. Nah itu beliau menganalisis siapa nanti yang akan menjadi kawan, yang akan menjadi uh, koalisinya Pak Prabowo dan Gibran. Sehingga ada beberapa hal yang perlu saya catat, yaitu Pak F. Rizal ini dari pengamatan Pak F. Rizal, pengamat politik dari Citra Institute, Pak F. Rizal. Itu yang pertama, calon koalisi Pak Prabowo ada tiga yang menurut pengamatan akan menjadi teman berjuangnya Pak Prabowo, yaitu Partai Nasdem, PKB, dan P3. Tentunya Partai Nasdem saat ini itu merupakan pengusungnya Pak Anies. Kemudian sama dengan PKB yang mengusung Caimin dengan Pak Anies juga. Kemudian P3 ini di kubu 03 di Ganjar Prabowo dan Mahfud MD. Nah, tiga partai ini diperkirakan akan menjadi sekutu atau koalisi Pak Prabowo. Alasannya apa? Alasannya itu nanti setelah ini. Nah, bagaimana dengan PKS? Nah, PKS sendiri menurut Pak Efrisel tidak menjadi bagian dari, diperkirakan ya, diduga bukan menjadi bagian dari Pak koalisi. Uh, karena apa? Karena ya gayanya ini menjadi gayanya PKS, memang bukan uh, yang mudah ditebak. PKS adalah merupakan PKS bisa jadi menjadi partai yang memang sering kali berbeda, berbeda sendiri, namun gayanya PKS walaupun dia tidak bergabung dalam pemerintahan, dia adalah orang yang partai yang berbicara dengan baik, logis, dan tidak selalu menyerang apapun, sehingga kalau memang program pemerintah bagus juga akan didukung, dan kalau tidak sesuai juga akan dikritisi. Bagaimana dengan partai lainnya? Partai lainnya adalah Nasdem. Itu diperkirakan karena Nasdem dekat dengan Prabowo gitu. Kemudian Pak Airlangga juga sebagai pengusungnya Prabowo di 02, kemudian merupakan tipe partai yang nasionalis. Sedangkan PKB diperkirakan akan mendekat ke koalisi 02 karena memang pernah berkoalisi bersama dan memang punya kedekatan. Bagaimana dengan P3? Nah, kalau P3 itu uh, bisa jadi kalau ini lolos ya, kalau lolos electoral threshold, menjadi partai yang memang bisa didekati karena memang butuhkan konsolidasi internal, serta uh, butuh juga ketika dia menjadi bagian dari pemerintahan, menjadi bagian dari pemerintahan karena butuh biaya yang sangat besar, serta menjamin seluruh kegiatannya juga akan terlibat, tetap muncul di kalangan masyarakat. Bagaimana dengan Pak Anies? Pak Efrizal memperkirakan Pak Anies akan kembali ke habitatnya sebagai seorang akademisi. Dan menurut beliau adalah Pak Anies adalah orang yang berjiwa besar, sehingga ya relatif akan menjadi akademisi. Kalau tidak ada sesuatu yang signifikan juga tidak akan menyerang pemerintahan. Nah, kemudian dalam satu tahun, 1,5 tahun ini diperkirakan semua partai itu akan berbalik badan dengan menggunakan momentum kongres, rakernas, atau pemilihan ketua yang baru.
Sehingga bagaimana ke depan kesimpulannya? Kesimpulannya Pak Prabowo akan bisa menjalankan amanat konstitusi dengan menjadi presiden dan wakil presiden dengan banyak teman. Dan mudah-mudahan kita juga bisa mendapatkan pemimpin yang baik lagi ya, dan partai yang bisa menjadi penyeimbang sekaligus membangun bangsa ini menjadi bangsa yang besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.